Nah, baik, kita lanjutkan ke materi yang nomor 3, yaitu hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, letak suatu titik pada koordinat itu dinyatakan bisa dalam koordinat kartesius, bisa juga dalam koordinat kutub. Nah, kalau kita gambarkan, nah, misalkan ini kan kalau koordinat kartesius itu kan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalkan ada suatu titik, misalkan di sini, itu kan ini berdasarkan X dan berdasarkan Y. Terus berdasarkan basis dan ordinat. Nah, kalau dalam koordinat kalau kita gambarkan, nah kalau koordinat kutub atau sering juga disebut koordinat polar itu dinyatakannya berdasarkan jari-jari dan sudut. Nah, gitu. Seperti itu, ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau koordinat kartesius itu berdasarkan X dan ke atasnya kan berdasarkan Y. Nah, kalau koordinat kutub atau koordinat polar itu berdasarkan jari-jari dan sudut. Sama titiknya di sini. Nah, maka setelah kita melihat ilustrasi seperti ini, maka ada hubungannya untuk mencari koordinat kartesius atau koordinat polar apabila salah satunya diketahui. Maka supaya mudah seperti yang kita tulis kemarin, kita dibuatkan tabel. Ya. Ini misalkan koordinat kutub aja lah singkat ya. Ini koordinat kartesius. Kalau misalkan diketahui koordinat kartesius itu adalah koordinat kutub itu misalkan di sini adalah titik B berdasarkan kartesius dulu ya biar mudah. Ini kartesius pakai C lah. Kartesius ini koordinat kutub. Kalau koordinat kartesius itu kan berdasarkan X dan Y. Sedangkan koordinat kutub itu berdasarkan R itu titik B berdasarkan jari-jari dan sudut. Kita pakai alfa saja sudutnya di sini. Nah, kalau diketahui koordinat kartesius B X, Y, maka kalau dirubah ke koordinat kutub yaitu kita cari kan yang dibutuhkan apa? R dan alfa. Maka untuk mencari jari-jarinya yaitu R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Ini seperti Pitagoras. Kenapa? Ya kan ini kalau kita lihat, kalau kita keluarkan kan seperti sudut siku-siku. Nah, mencari sisi miring berarti R itu. Maka menggunakan Pitagoras. Nah, sedangkan untuk mencari sudut yaitu menggunakan tan alfa ya. Yaitu Y per X. Kenapa pakai tan? Karena alfanya di sudutnya di sini, berarti yang diketahuinya depan dan samping. Maka ingat tan itu apa rumusnya? Desa. Kenapa agak pakai sin? Kan kalau sin apa? Demi. Sedangkan yang diketahui X, Y. X itu kalau di segitiga apa? Kalau di sini sudutnya depan dan samping, maka menggunakan tan. Nah, dari sana asalnya ya. Nah, baik, ini untuk yang pertama. Kalau misalkan diketahuinya koordinat kartesius, ditanyakannya koordinat kutub, maka ini rumusnya. Untuk mencari R, untuk mencari alfa. Nah, sekarang kita dibalik. Bagaimana kalau koordinat kutubnya diketahui? Misalkan B jari-jari koma sudut atau R koma alfa, maka untuk mencari koordinat kartesius itu kan berdasarkan apa? Sumbu X dan sumbu Y. Maka
untuk mencari X yaitu menggunakan R sama kali cos alfa. Pakai cos ya untuk mencari X. Nah, sedangkan untuk mencari Y itu menggunakan sin. Jadi cari sin alfa. Nah, ini rumusnya ya. Kalau misalkan yang diketahui koordinat kutub, maka untuk mencari koordinat kartesius yaitu x, y, maka untuk mencari x-nya yaitu r kali cos alfa, untuk mencari y-nya r kali sin alfa. Nah, supaya lebih paham, baik kita akan lanjutkan ke contoh soal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, misalkan ada suatu soal seperti ini, tentukan koordinat kartesius dari titik P 2 akar 5, 150 derajat. Titik-titik ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat kartesius dari titik P 2 akar 5, 150 derajat. Nah, berarti ini maksudnya apa? Ya, dari titik koordinat kutub ya. Ini berdasarkan angka, ini berdasarkan sudut. Maksudnya jadi mencari koordinat kartesius dari koordinat kutub ya. Baik, kita langsung saja. Nah, kan koordinat kartesius itu berdasarkan x dan y. Maka langkah pertama itu apa? Cari x. Sini ya. Apa itu rumusnya? Tadi yang di tabel tadi sudah, bahwa untuk mencari x adalah r kali apa, cos alfa ya. Maka kita langsung aja masukkan. R-nya berapa? Berarti R-nya di sini kan 2 akar 5. 2 akar 5 kali cos alfa. Cos alfanya berapa? Sudutnya kan ini 150 derajat. Nah, berarti 2 akar 5 kali cos 150 derajat. Nah, berarti berapa cos 150 derajat? Nah, untuk mencari cos 150 derajat, kita mengingat ke materi yang sebelumnya, yaitu sudut yang berelasi. Nah, berarti kita lihat di sini berapa? Cos 150. Berarti 150 berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2 ya, 90 dan 180. Maka rumusnya untuk mencari cos yaitu berarti cos 150 ini juga cukup ya, di sini aja ya. Berarti berapa rumusnya di kuadran 2? Gimana mencari cos? Yaitu cos, baik kita hapus dulu aja nih. Kita cari dulu cos 150. Karena ini cos 150 di kuadran 2, maka untuk mencari cosnya, materi yang sebelumnya itu rumusnya berapa? Cos 180 derajat min A kan, atau min alfa. Nah, karena di sini kita sudah tahu lah rumusnya, maka langsung saja dikurangi berapa supaya hasilnya 150, yaitu dikurangi 30 derajat atau sama dengan, nah cos di kuadran 2 positif negatif tandanya, negatif. Maka cos alfanya berapa? 30. Maka min cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Ya udah, kalau sudah ketemu ya tinggal masukkan ke sini. 2 akar 5 dikali negatif setengah akar 3. Maka tinggal kalikan saja. Nah, ini perkalian bentuk akar, berarti materi kelas 10. Kita tinggal kalikan saja.
depan kali depan, 2 kali negatif setengah, negatif 1. Belakang kali belakang, akar 5 kali akar 3, akar 15. Atau kalau ininya 1 kali negatif 1 kali akar 15 berarti negatif akar 15 ya. Ini. Jadi X-nya kita sudah ketahui yaitu akar 15. Negatif akar 15. Lanjut. X-nya sudah, tinggal Y. Y-nya rumusnya apa? R kali sin, kalau Y itu sin alfa. R-nya berapa? 2 akar 5 kali sin alfa. Alfanya kan 150. Nah, ini juga sama, sin 150 berapa? Nah, maka ini kita cari dengan menggunakan rumus surut yang berelasi. Nah, ini hapus saja sudah. Karena ini sama-sama di kuadran 2, berarti rumusnya sin 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 150? Dikurang 30 ya. Maka sin di kuadran 2 positif negatif. Positif, berarti sin alfanya 30 derajat. Maka sama dengan sin 30 derajat berapa? Setengah. Maka sin 150 itu adalah setengah. Kita masukkan ke sini, 2 akar 5 dikali sin, kan udah ya, setengah. Berarti ini perkalian dengan skalar ya, atau angka dengan bentuk akar. Ini materi kelas 10, berarti 2 kali setengah 1. Akar 5 nya tulis saja, ada garis temannya, kali akar 5, berarti 1 kali akar 5 akar 5 ya sudah. Berarti X-nya sudah, Y-nya sudah. Jadi koordinat kartesiusnya dari titik V 2 akar 5, 150 derajat yaitu sini aja ya, nggak cukup. X-nya berapa? Negatif akar 15, akar 5. Sorry ya, ini bolanya gak cukup. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi koordinat kartesius dari koordinat kutub 2 akar 5, 150 derajat adalah ini. Negatif akar 15 dan akar 5. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu dibalik ya. Kalau yang nomor 1 itu dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Kalau soal yang nomor 2 dari koordinat kartesius dirubah ke koordinat polar atau koordinat kutub ya. Nah, koordinat polar itu apa? Berdasarkan jari-jari dan sudut. Nah, maka langkah pertama kita cari dulu jari-jarinya, R. Nah, untuk mencari jari-jari, rumusnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja. X kuadratnya berapa? Berarti ini X-nya kan akar 24, negatif 2 akar 2 Y-nya. Maka X kuadrat, X-nya tinggal masukkan, yaitu akar 24 dikuadratkan tambah Y kuadrat. Ini Y-nya negatif 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, kita tinggal hitung saja. Nah, ini akar 24 dikuadratkan. Ya, tinggal hilangkan aja akarnya, jadi 24. Tambah negatif 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti 2 ini kan mengadatkan ini juga, di dalamnya juga. Berarti negatif 2 dikuadratkan positif 4. Akar 2 dikuadratkan, ya berarti akar 2. Tinggal 24 tulis dulu. 4 kali 2 8. Berarti berapa? Akar 32. Akar 32 itu menurut konsep bentuk akar yang materi kelas 10 dulu, ini kan harus disederhanakan, bisa disederhanakan, yaitu berapa akar 32 itu? Berapa kali berapa? 16 kali 2.
berarti sini aja gak cukup. Akar 16 kan bisa dikeluarkan berapa? 4 akar 2. Nah jadi titik P nya R nya sudah diketahui, yaitu berapa? 4 akar 2. Tinggal mencari alfa. Nah sebelah sini aja ya. Nah sekarang untuk mencari alfa yaitu rumusnya apa? Tan alfa Y per X. Karena tan alfa sama dengan Y per X. Maka tan alfa sama dengan Y nya berapa? Ini negatif 2 akar 2 per akar 24. Akar 24. Nah ini kan merasionalkan, penyebutnya ini bisa dirasionalkan, atau juga dirubah dulu 24 nya disederhanakan bisa, ataupun langsung juga bisa ya. Kalau misalkan kita rasionalkan saja lah, berarti karena ini kemungkinan gak cukup, Bapak hapus dulu ini aja dulu. Bapak hapus, yaitu mencari R nya sudah ini. Sekarang mencari alfanya menggunakan tan kan rumusnya yang tadi di tabel, tan alfa Y per X. Maka kita tinggal masukkan saja tan alfa sama dengan Y nya berapa ini, kan ini X ini Y, negatif 2 akar 2 per X nya berapa? Akar 24. Nah supaya mudah kita bisa dikeluarkan ya, atau dirubah supaya tidak rasional, yaitu kita harus mengingat materi kelas 10, yaitu tentang merasionalkan penyebut. Caranya kalau pembagi seperti ini kita rubah dulu ya, berarti negatif 2 akar 2 per akar 24, kita supaya rasional penyebutnya 24 ya. Nah kita kalikan 24 sekawan, maka sama dengan, nah ini perkalian bentuk akar, berarti depan kali depan, belakang kali belakang. Negatif 2 kali 1 negatif 2, akar 2 kali akar 24 akar 48 per akar 24 kali akar 24 24. Nah sama dengan, takut gak cukup Bapak kasih aja sama dengannya. Nah berarti kan ini 48 bisa disederhanakan, yaitu negatif 2 nya tulis dulu, 48 itu berapa ke berapa? Sederhanakan 16 kali 3 per 24 sama dengan 16 keluar, jadi 4 akar 16 kan 4 ya, 3 nya biarkan per 24 sama dengan negatif 2 kali 4 negatif 8 akar 3 per 24. Ini kan pembagian berarti ya, ini bisa dibagi angkanya. Negatif 8 dibagi 24, coret, habis 1 di sini ya, habis di sini, berarti bagi 8 3, atau kalau kita tulis menjadi negatif 1 akar 3 1 akar 3 per 3, atau sama dengan kita pindahkan ke depan yang angkanya saja, negatif 1 per 3 akar 3. Ini kebetulan panjang. Nah berarti di sini aja lah ya, tan alfa itu negatif 1 per 3 akar 3. Kan yang kita cari bukan tan alfa, tapi alfanya saja. Negatif 1 per 3 akar 3 berarti berapa derajat? Yang hasilnya negatif 1 per 3 akar 3. Nah untuk alfanya itu bisa kemungkinan 2 ya. Kenapa? Karena kan yang negatif itu
tan itu di kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi yang hasilnya 1/3 akar 3 itu di kuadran 2 berapa? Tan berapa? Tan 30. Berarti kalau di kuadran 2 berapa? 150 derajat. Negatifnya tulis lagi. Jadi yang hasilnya gak usah pakai negatif ya di sininya. Yang hasilnya negatif 1/3 akar 3 itu adalah tan 150 derajat. Atau kalau di kuadran 4 berapa? Tan berapa alfanya? 330 derajat. Ya. Jadi negatif ini hanya menunjukkan kuadran saja. Berarti yang hasilnya negatif 1/3 akar 3 itu adalah tan 150. Atau kalau di kuadran 4 tan 330 derajat. Jadi alfanya mau pilih yang mana? Pilih aja yang paling kecil yang ini. 150 derajat. Jadi ini ya jawabannya. Jadi titik P dari koordinat Kartesius akar 24 negatif 2 akar 2 yaitu 4 akar 2, 150 derajat.